Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai limit dan kekontinuan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai kontinu seragam dan fungsi Lipschitz. Definisi 11.1 yaitu kontinu seragam. Misalkan, fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan R. Fungsi F dikatakan kontinu seragam pada A jika setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta epsilon lebih dari 0, sehingga setiap X U anggota elemen A dengan X min U kurang dari delta, maka mutlak fungsi X min fungsi U kurang dari epsilon. Nah, pada definisi ini jelas adanya jika delta lebih dari 0 tidak bergantung pada titik C yang diberikan setiap pada kontinu biasa. Jelas juga bahwa jika fungsi f kontinu seragam pada A, maka ia kontinu pada A, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi, kontinu seragam lebih ketat daripada kontinu biasa. Kita masuk ke contohnya, yaitu buktikan fungsi fx didefinisikan sebagai sin x kontinu seragam pada bilangan real. Penyelesaiannya, ingat bahwa mutlak sin x kurang dari mutlak x. Misalkan C anggota bilangan real sembarang. Dengan identitas trigonometrik kita peroleh penjabaran sebagai berikut, yaitu mutlak fx min fc sama dengan mutlak sin x min sin c sama dengan mutlak a sin x min c per 2 dikali cos x plus c per 2 kurang dari atau sama dengan a tanda mutlak sin x min c per 2 mutlak cos x plus c per 2 kurang dari atau sama dengan 2 x min c per 2 mutlak dikali 1. Nah, 1 ini dari sini ya, sama dengan x min c. Jadi baris terakhir diperoleh dengan mengingat mutlak cos z kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap z. Diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang, kita dapat mengambil delta didefinisikan sebagai epsilon untuk memenuhi definisi kontinu seragam. Nah, kemudian terdapat kriteria barisan tidak kontinu seragam. Misalkan, fungsi f memetakan himpunan A ke dalam himpunan bilangan real. Fungsi f tidak kontinu seragam pada A jika terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan barisan xn un di un setiap elemen dan di barisan xn un anggota A dengan limit xn min un sama dengan 0, tetapi fungsi f xn min f un lebih dari atau sama dengan epsilon 0 untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, kita masuk ke contohnya. Kembali kepada fungsi fx didefinisikan sebagai 1 per x untuk x tidak sama dengan 0. Buktikan fungsi ini kontinu tapi tidak seragam. Penyelesaiannya, pertama kita ambil epsilon 0 didefinisikan sama dengan 1. Bangun dua barisan xn dan un dengan xn didefinisikan sebagai 1 per n dan un 1 per n plus 1. Jelas xn, un elemen A didefinisikan 0, tak hingga diperoleh limit xn un sama dengan limit 1 per n min 1 per n plus 1 sama dengan limit n per n kali n plus 1 sama dengan limit 1 per n plus 1 sama dengan 0. Tetapi mutlak dari f xn min f un sama dengan mutlak f 1 per n min f 1 per n plus 1 sama dengan mutlak dari n min n plus 1 sama dengan 1 itu lebih dari epsilon 0, sehingga disimpulkan fungsi ini tidak kontinu seragam pada A. Nah, di sini ada teoremanya.
yaitu misalkan I interval tertutup dan terbatas pada bilangan real, maka berlaku fungsi I memetakan himpunan I ke dalam himpunan bilangan real kontinu pada I jika dan hanya jika F kontinu seragam pada I. Kemudian ada definisi 11.2 yaitu fungsi Lipschitz. Misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan bilangan real jika terdapat konstanta K lebih dari 0 sehingga berlaku mutlak dari Fx min Fu kurang dari atau sama dengan K mutlak dari X min U. Untuk setiap X, U elemen dari A, maka F disebut fungsi Lipschitz pada A. Nah, untuk setiap X tidak sama dengan U, kondisi di atas dapat ditulis sebagai berikut, yaitu mutlak dari Fx min Fu per X min U kurang dari atau sama dengan K. Ini menunjukkan bahwa secara geometris, fungsi Lipschitz berupa fungsi dan gradien secara scan, yaitu garis lurus yang melalui dua titik sembarang pada kurva x, fx dan u, fu terbatas oleh sebuah konstanta k. Kita masuk ke teoremanya, yaitu bila fungsi f didefinisi memetakan himpunan A ke dalam himpunan bilangan real fungsi Lipschitz, maka f kontinu seragam pada A. Nah, di sini diberikan buktinya, diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang, misalkan F Lipschitz dengan konstanta K diambil delta didefinisikan sebagai epsilon per K. Maka untuk setiap S, U elemen A dengan X min U kurang dari delta sama dengan epsilon per K berlaku mutlak dari Fx min Fu kurang dari atau sama dengan K mutlak X min U kurang dari K kali epsilon per K sama dengan hasilnya yaitu epsilon. Ini membuktikan bahwa fungsi F kontinu seragam pada A. Kita masuk ke contohnya. Buktikan fungsi Fx didefinisikan sebagai X kuadrat untuk X elemen dari 0, B merupakan fungsi Lipschitz pada I sama dengan dalam interval 0, B. Kemudian disimpulkan F kontinu seragam pada I. Buktinya, misalkan X, U elemen dari interval 0, B dengan peta samaan segitiga diperoleh X plus U kurang dari mutlak dari X plus mutlak dari U kurang dari atau sama dengan B plus B sama dengan 2B. Akan ditemukan konstanta Lipschitz K sebagai berikut. Mutlak dari Fx min Fu sama dengan mutlak X kuadrat min U kuadrat sama dengan X plus U dikali X min U kurang dari atau sama dengan 2B dikali mutlak dari X min U. Nah, ambil K sama dengan 2B. Terbukti F fungsi Lipschitz. Berlaku teorema di atas, maka disimpulkan Fx sama dengan X kuadrat kontinu seragam pada 0, B. Perlu diingat bahwa fungsi Lipschitz hanyalah merupakan syarat cukup untuk kontinu seragam, tetapi bukan syarat perlu. Artinya, fungsi kontinu seragam tidak harus memenuhi kondisi Lipschitz. Kemudian, yaitu mengenai materi teorema lokasi akar dan nilai tengah Bolzano. Terdapat teorema, yaitu teorema lokasi akar bila fungsi f a, b fungsi f memetakan interval a, b ke dalam himpunan bilangan real kontinu pada interval a, b dan fa kali fb kurang dari 0, maka terdapat c elemen dari a, b sehingga fc sama dengan 0, yakni C merupakan akar persamaan tak linear Fx sama dengan 0 pada interval a, b. Buktinya yaitu asumsikan Fa lebih dari 0
asumsikan 0 kurang dari FA sama dengan lebih dari FB, yaitu dengan kata lain FA positif dan FB negatif atau sebaliknya. Selanjutnya, bangun subinternal pada I1 sama dengan interval A1, B1 dengan A1 sama dengan A dan B1 sama dengan B. Ambil titik tengah P1 sama dengan setengah kali A1 plus B1. Bila Fp1 sama dengan 0, maka P1 inilah titik C yang dimaksud. Tetapi bila Fp1 tidak sama dengan 0, maka kita periksa apakah Fp1 lebih dari 0 atau Fp1 kurang dari 0. Bila Fp1 kurang dari 0, maka ambil A2 sama dengan A1 dan B2 sama dengan P1. Tetapi jika Fp1 lebih dari 0, maka ambil A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B1, sehingga diperoleh subinterval A2, B2 elemen A1 B1 dengan FA dan FB berbeda tanda, yaitu FA lebih dari 0 dan FB kurang dari 0. Dengan cara yang sama, diambil titik tengah berikutnya P2 sama dengan setengah kali A2 B2 untuk membangun subinterval A2, A3, B3 yang mempunyai sifat yang sama dengan sebelumnya. Proses seperti ini merupakan skema pada metode bagi dua untuk aproksimasi akar persamaan tak linier. Kemudian contohnya yaitu buktikan persamaan kubik x pangkat 3 min 15x plus 1 sama dengan 0 mempunyai 3 buah akar di dalam interval negatif 4,4. Buktinya, periksa akar di dalam interval negatif 4,0 dengan menguji f negatif 4 kali f0 sama dengan negatif 3 kali 1. Nah, ini kurang dari 1. Untuk sementara telah ditemukan minimal sebuah akar. Selanjutnya, periksa akar pada interval 0,4 dengan menguji fungsi f0 kali f4 sama dengan 1, 5 sama dengan 5 lebih dari 0. Karena perkaliannya positif, maka kita lanjutkan memeriksa akar pada interval 0,2 dan interval 2,4. Pada interval 0,2 diperoleh fungsi f0 f2 sama dengan 1 kali negatif 21. Hasilnya kurang dari 0, yakni interval ini memuat akar. Terakhir, pada interval 2,4 diperoleh f2 kali f4 sama dengan negatif 21 kali 5 sama dengan negatif 105. Ini kurang dari 0, juga memuat akar. Terbukti persamaan ini memuat 3 akar di dalam interval negatif 4,4. Faktanya, semua akar sudah terkumpul di dalam interval ini karena persamaan kubik memuat paling banyak 3 akar. Nah, kita masuk ke teorema, yaitu teorema nilai antara Bolzano. Misalkan fungsi f mengatakan interval a, b ke dalam himpunan bilangan real kontinu pada interval a, b, maka ia selalu mempunyai nilai fungsi di antara a dan b, yakni jika diberikan a elemen bilangan real yang berada di antara fa dan fb, maka terdapat c elemen dari interval a, b, sehingga fc sama dengan a. Kemudian teorema yang berikutnya, jika I interval tertutup dan F fungsi yang didefinisikan pada I, maka Fi berupa interval tertutup. Dengan kata lain, bayangan interval tertutup terhadap fungsi kontinu berupa interval tertutup. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.